Halo guys, saatnya kita memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari lini yang serinya Halbertech Motor guys. Ini kemarin raketnya banyak banget yang request minta direviewkan dan juga sudah ada yang sharing pengalaman mereka setelah menggunakan raket ini. Dan katanya ini adalah raket yang enak banget buat bermain power guys ya. Saya sebenarnya agak bingung juga ya, karena ada juga yang menanyakan apakah enak ini untuk bermain power. Saya waktu itu belum mencoba. Kemudian saya lihat dari nama serinya Halbertech Motor. Halbertech itu kalau di lining itu sebenarnya masuk raket tipe kontrol. Harusnya ya enak buat kontrol seperti itu guys ya. Seperti Halbertech 9000 yang pernah saya coba guys ya. Dan setelah akhirnya saya mendatangkan raket ini, kemudian saya cek untuk raket ini dan setelah saya pakai, ternyata ini raketnya memang enak banget untuk bermain power guys ya. Ada yang bikin berkesan di raket ini yang berbeda dengan Li-Ning X-Force Cannon ya. Secara harga ini sama ya. Halbertech Motor ini bisa kalian dapatkan di harga 600-700 ribuan ya. Berhubung kemarin saya dapat voucher dan bonus ini itu ya lewat Shopee, jadi harganya bisa di bawah 600 ya. Dapat satu batang raket dan juga tas kain seperti itu guys ya. Ini beratnya 4U ya. Dan setelah saya coba bandingkan dengan X-Force Cannon, memang yang Halbertech Motor ini berbeda guys ya. Raketnya enak untuk bermain power ya, powerful juga, dan juga enak untuk bermain kontrol guys ya. Karena raket ini itu yang bikin tidak biasa itu di stiffness-nya. Li-Ning, kalau kalian biasa menggunakan raket Li-Ning, pasti kalian akan tahu kalau raketnya itu cenderung bermain di flex atau medium flex ya. Tapi Halbertech Motor ini yang saya rasakan itu dia cenderung medium guys ya. Nah, cenderung medium ya. Nah, pasti ini akan banyak yang suka ya. Kalau raket ini cenderung medium ya. Karena kalau raket yang cenderung flex itu kurang bisa dimaksimalkan untuk kontrol ya. Atau hard swing. Terasa seperti ada delay-delaynya gimana gitu ya. Jadi susah untuk kontrolnya guys ya. Nah, di Halbertech Motor ini setelah saya pakai dan kemudian saya simpulkan, raket ini punya kelebihan, punya sesuatu yang ditawarkan itu di power dan juga kontrolnya guys ya. Nah, untuk raket ini kemarin dalam kondisi kosongan ya, beratnya 84 atau 85 ya, sekian gram, kemudian BP-nya tinggi banget guys, 304 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari angka BP-nya, jelas ini masuk raket yang bertipe power ya. Jadi udah bukan raket tipe kontrol lagi guys ya. Jadi ya generate powernya besar. Otomatis enak untuk bermain power, untuk smash-smash, untuk gebuk-gebuk. Kalian yang kalau dalam bermain tuh senang menyerang, senang mengandalkan power, dan juga memperhatikan kontrol atau akurasi. Nah, ini raketnya boleh juga guys ya. Secara karakter, power dan juga kontrol ya guys ya. Nah, raket ini setelah tersetting seperti ini ya, ini senarnya menggunakan senar Li-Ning nomor 3 boost, overgripnya menggunakan overgrip no brand ya. Ini berat totalnya di angka 90 sekian gram ya, kalau dibulatkannya 91, PP-nya 304 guys ya. Ini grip bawaannya masih ada, tapi plastik pembungkus gripnya udah saya lepas guys ya. Nah, untuk tensionnya ini saya minta di crossnya 29, mainnya 27 lbs ya. Dan kemarin waktu pertama kali make, ternyata keras banget guys ya. Keras banget ya, saya nggak menyangka kalau ternyata lumayan keras ya. Tapi setelah dipakai beberapa kali, sudah agak mendingan guys. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound-nya guys ya. Li-Ning nomor 3 boost. Seperti ini. Oke, nyaring. Tapi menurut saya nyaringnya masih kayak biasa aja ya. Saya terkesan dengan hitting sound dari X-Force Cannon Pro ya. Ya, secara harga ini lebih mahal ya. Ini menggunakan senar Li-Ning nomor 1 biasa guys. Nah, yang ini terasa lebih ngecering ya. Kalau di Halbertech Motor ini ngecering, tapi ngeceringnya biasa ya. Coba kita bandingkan dengan X-Force Cannon ya. Oke, ini Li-Ning nomor 1 ya. Tapi ya oke lah ya, hitting sound-nya boleh juga ya, meskipun nggak terlalu istimewa banget guys ya. Nah, yang saya rasakan raket ini cenderung apa guys ya, berat kepala ya, berat kepalanya lumayan terasa ya, meskipun kebantu juga dari shaft-nya yang medium, jadi swing-nya masih ada enaknya ya, meskipun tidak terlalu responsif banget ya. Jadi untuk bermain power enak, tapi untuk bermain drive agak kurang kalau kita bertemu dengan musuh yang sama kuat atau lebih kuat, kemudian bermain dalam tempo cepat, pasti akan keteteran ya untuk drive ya. Untuk defense masih oke lah ya. Kemudian
raket ini secara adaptasi kalau buat saya pribadi sih nggak terlalu susah ya, karena beberapa kali sudah mencoba raket yang bertipe power lainnya dengan BP yang segitu ya. Buat kalian yang memang suka bermain power pasti nggak akan ada masalah dengan raket ini, tapi kalau kalian kurang tahu atau belum tahu gaya main kalian seperti apa ya, kemudian karena banyak mendengar raket ini, oh raket ini enak, tapi belum tentu sesuai dengan gaya bermain kalian, pasti kalian butuh adaptasi ya, atau mungkin kalian bisa merasa kurang nyaman ya. Jadi perhatikan, raket ini menurut saya ya akan lebih pas buat kalian suka smash-smash, suka gebuk-gebuk ya, suka bermain power ya. Powernya juga udah bagus dari diri kalian ya. Meskipun ini sebenarnya juga ditujukan buat pemula, tapi kalau power kalian belum ada, ya harus hati-hati ya. Dan saran saya tensionnya juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Kalau kalian pemula sebenarnya lebih masuk untuk yang S-Force Cannon ya, karena shaftnya yang flex ini akan lebih membantu generate power kalian ya. Jadi raket ini akan lebih bisa dimaksimalkan buat mereka yang secara jam terbang udah lumayan ya kalau melihat karakter raketnya yang seperti ini ya. Ya meskipun pemula juga bisa, jadi ya pemula sampai intermediate lah ya bisa menggunakan raket ini ya. Oke, kemudian untuk handlingnya ini menurut saya enak ya, grip size-nya nggak terlalu besar ya, dan ketika ditimpa juga ini nggak terlalu besar, jadi oke lah ya untuk perpindahan dari backhand ke forehand ini nggak ada kendala ya. Stabilannya juga bagus ya, untuk smash-smash kencang stabilannya bagus, kemudian kesulitannya juga bagus, soliditasnya juga bagus ya. Raket ini bisa ditarik hingga 31 lbs ya, dan sudah ada beberapa teknologi seperti Sonic Boom System sama dengan di S-Force Cannon. Kemudian untuk materialnya modulus grafit, kemudian ada stabilized layout ya. Diameternya 7 ya. Beda frame-nya ini standar guys, 72 grommet, nggak ada grommet U. Cekungan luar frame-nya itu di tengah, lebar per frame-nya standar. Frame shape-nya ini secara umum aerobox dengan flat yang lumayan terlihat di bagian sekitar T-joint-nya. Jadi bisa memberikan feel yang lebih solid ya ketika terjadi impact dengan shuttlecock ya, untuk bermain power terasa solid guys ya. Nah seperti itu guys. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performanya, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, buat kalian yang suka bermain power, yang suka smash-smash, suka gebuk-gebuk ya, pokoknya dalam permainan senang menyerang, tapi kalian juga memperhatikan kontrol, akurasi yang bagus ya dalam kontrol. Nah, Halbertech Motor ini bisa menjadi alternatif buat kalian ya di brand Li-Ning ya. Secara karakter, archetype power dengan karakter shaft yang tidak biasanya banget di brand Li-Ning ya. Jadi, ini sesuatu yang menarik banget ya. Secara seri ini raket tipe kontrol, tapi malah ini raket tipe power. Saya nggak tahu nanti kalau kalian beli akan dapat seperti saya atau tidak. Tapi dari sharing yang sudah masuk mengatakan raket ini memang terasa powerful ya. Jadi ya kemungkinan kalau kalian beli BP-nya akan tinggi guys ya. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Nah, untuk bermain power, saya kasih nilai 9 ya. Raketnya terasa powerful ya, dengan BP yang tinggi, jadi generate powernya juga ini gede. Kemudian untuk lob juga menurut saya enak, saya kasih nilai 9. Untuk adu drive, kalau misalkan kalian ketemu dengan musuh yang sama kuat, atau musuh yang lebih kuat, drive-nya pasti akan keteteran ya. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh yang ya mungkin sedikit di bawah, atau kalian bermain dengan tempo yang nggak terlalu cepat, nggak ada masalah guys ya. Shaftnya yang cenderung apa guys ya, medium ini itu membuat raketnya swingnya jadi terasa enak ya meskipun tidak terlalu responsif ya. Jadi nanti tergantung musuh yang kalian temui guys ya. Kalau drive saya kasih nilai 8,5 ya. Kemudian untuk defense masih mendingan, saya kasih nilai 9. Kemudian netting oke, 9, drop shot 9, control placing saya kasih nilai 9 guys ya. Jadi secara umum oke untuk bermain power, kontrolnya juga oke. Cuma ya swing speednya aja yang menurut saya agak kurang responsif ya kalau kita ingin bermain dengan tempo yang cepat ya. Buat saya pribadi, kalau harapan saya raket ini mungkin kalau misalkan bisa dapat di BP di kisaran 296 sampai 300 itu mungkin akan lebih mendingan ya, powernya enak, swingnya juga enak, kontrolnya juga enak ya. Karena kalau saya kan secara tipikal pemain yang memperhatikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, dan mencari raket yang enak di semua pukulan. Jadi saya juga memperhatikan hal itu guys. Tapi kalau kalian misalkan apa guys ya, mencari raket yang memang untuk bermain power, untuk drive itu bisa sedikit dikesampingkan guys ya. Raket ini bisa dipakai buat kalian yang pemula, oke, masih bisa. Kemudian tinggal perhatikan tensionnya aja nanti. Kemudian buat kalian yang intermediate juga bisa guys ya. Raket yang menarik tidak biasanya Li-Ning guys ya. Jadi raket ini menurut saya recommended buat kalian yang memang mencari raket tipe power ya, dan juga enak untuk bermain kontrol. Kalian mesti coba raket ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian ya. Buat kalian yang mungkin pengen tahu untuk perbandingan raket ini dengan raket lainnya, tulis aja di kolom komentar, nanti kita usahakan untuk mereviewnya ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.